hadirin jamaah majelis Rabiul Haddad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bisa kita digerakkan untuk ingat kepada Allah. Hati kita hadir ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ditemukan kembali oleh Allah dari penatnya kita dalam urusan-urusan dunia. Mudah-mudahan urusan dunia kita dilancarkan oleh Allah. Amin. Setiap langkah kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhi setiap keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan dunia dan orang-orang buruk yang ada dalam dunia. Amin ya rabbal alamin. Masalah hadirin yang Allah, seperti biasa setelah kita membaca Rabiul Haddad, sama-sama kita membaca kitab Risalatul Mu'awana yang dikarang oleh Syekh Rabi' Habibullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala, sampai kepada kalimat yang dikatakan oleh beliau, nafa'anallahu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, wa iyyaka fatafakkara fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi min haitsu talabal mahiyya wa ta'khirul kaifiyah. Wa qallama wuli'a bi dzalika ahadun ila wa huwa fi mahawi ta'til aw tawaruqa fi tawraqati tashbih. Wa qad uriya manfa'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru bi ayatillah wa tatafakkaru bi dzatillah fa innakum lan tadbiruhu haqqa qadrihi. Kata Imam Haddad, hati-hati kita ini dianjurkan untuk bertafakur tentang sifat-sifat Allah saja, kebesaran Allah. Jangan kita ini bertafakur tentang bagaimana bentuknya Allah. Allah tidak mempunyai bentuk. Yang berbentuk itu setiap yang baru, manusia baru, ya, atau makhluk yang lain baru. Setiap baru pasti menerima kehancuran, ya. Setiap yang baru pasti menerima kehancuran, hilang, wafat, ya. Tetapi bagi Allah tidak. Allah baqa, Allah kekal selama-lamanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok bisa memberikan makan setiap makhluknya? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bentuknya tinggi, bagaimana Allah? Nah, makanya ini nanti kalau kita berpikir bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala, tolaban mahiyya, meminta kita itu intisarinya Allah itu bagaimana kira-kira? Maka Nabi katakan dalam hadisnya, ya, jadi diriwayatkan marfu'an, hadisnya marfu, bukan dhaif, ya. Tafakkaru, berpikirlah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ayatillah, dalam tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ini luar biasa. Kita kalau punya uang sekali baik makan, 2 kali baik sih kok uang lagi. Ya. Tapi bagaimana Allah, seluruh makhluk yang bernafas itu dikasih makan oleh Allah. Ya, yang tak tampak dengan mata pun makhluk dikasih makan oleh Allah. Yang tak tampak dengan mata ada rezekinya, bagaimana yang masih hidup. Jadi kita ini yang masih hidup itu masih pacak mencari, pasti ada rezekinya. Yang di bawah batu yang masih gerak-gerak itu pacak nyari makan deh. Makanya apalagi manusia masih macam berjalan, punya kekuatan, dia mampu. Ya, setiap manusia sudah ditakar di seluruhnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki kita 5.000 liter, contohnya 5.000 liter,
dari kita hidup. Nah, sekarang habis berapa? Kalau habis separuh lagi nyawa gitu di pucuk dunia. Ya, kalau 5.000 liter habis galau juga. Hidup kita pun akan selama di pucuk dunia. Selama 5.000 liter rezeki itu masih ada, masih baca hidup. Ya, mudah-mudahan rezeki itu lancar. Amin. Ya, banyak berkah. Ya, amin ya rabbal alamin. Wala tatafakkaru fi dzatillah, jangan berpikir bagaimana bentuk Allah, bagaimana bentuk Allah. Maka Nabi katakan, fa innakum lan taqdiruhu haqqa qadri, kalian akan mampu untuk berpikir bagaimana bentuknya Allah. Matahari itu besar kan? Besarnya bukan besar. Besarnya yang menerangi setiap planet yang melingkari matahari. Bukan rembang terang sama matahari. Seluruh dunia, bukan dunia saja. Planet yang lain pun mendapati terangnya bagian dari cahaya matahari. Itu matahari sebesar itu, bagaimana pencipta matahari. Ya, malaikat setinggi itu, sebesar itu, bagaimana pencipta para malaikat. Maka tak akan mampu gitu untuk berpikir bagaimana bentuk Allah. Maka dia berpikir dari itunya, berpikir saya tentang kebesaran Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang berpikir ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Fa hada ma qasadna dzikrahu min adabi hadzal wadhaib, dan maksud kami, kata Ibnu Haddad, yang kami tulis, yang kami rangkai, yang kami karang dari adab-adab tugas-tugas berpikir semacam ini. Wa maksudun awrat wa ruha inama huwa al-quduru ma'allah fiha fa'alaika bi. Ini maksud kita untuk tentang bab tafakkur ini, untuk yang intisarinya setiap zikir kita bacakan untuk ada zikir setelah sholat, doa yang kita panjatkan kepada Allah, intisarinya semacam itu adalah hadirin hati kepada Allah. Hadirkan hati. Bagaimana tahu makna yang diucapkan, yang dikatakan ketika kita ingat kepada Allah. Ya, hadir maknanya tahu. Ketika hadir majlis, hatinya di majlis, bukan tempat lain. Hatinya di majlis, hatinya tenang. Walaupun utang besok ditagih semua, tetap hati tenang karena dia ada Allah. Ya, semacam contoh. Maka atas dirimu kalau bisa ketika kita zikir kepada Allah, maka hadirkan hati. Ya, kalau orang pinter masak, contoh, pinter masak, dia tahu setiap cicipan masakan yang dia cicip, tahu kurang ini, kurang garam, ini kurang bulu. Dia tahu kenapa? Ya, karena dia sudah pakarnya, ahlinya tentang masak. Kalau kita kan tidak. Ya, kalau lapar lah, laju pula. Karena tidak mengerti tentang intisari masakan. Nah, begitu juga intisari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ketika ucapan, kalimat yang kita katakan ketika ingat kepada Allah. Arti la ilaha illallah, arti subhanallah wa ta'ala apa? Kalimat alhamdulillah apa? Jadi setiap dari kita awal Fatihah sampai membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari awal pangkal Fatihah sampai sekarang kita 10 tahun maknanya. Hadirkan hati. Ya. Walan tasil ilaih malan tasluku tariqi. Orang tak akan sampai hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan kelezatan zikir kepada Allah kalau tidak melewati jalannya. Orang mau pengen datang ke majlis Rotim Haddad di daerah KJP atau daerah Lombok di Masjid Anis kan? Tapi jalannya lah lain. Nyampe lagi gitu? Nyampe lah? Kalau di bawah sama muter Kuto dulu. Dari Kuto lalu muter ke Semojo lagi. Itu tentang mana? Muter ke apa? Tidak tahu. Dari Kuba ke laut sana. Kita laut Usri sana. Tidak tahu. Nanti bakal sama. Itulah arti sama kita pengen mendapatkan kelezatan ampunan Allah ketika berzikir, maka salah satu jalannya hadir hati. Ini maksud kalimat ya, akan sampai orang mendapatkan intisari zikir kepada Allah kalau hati tidak hadir. Ya, jadilah banyak nyangkut. Hadir hatinya ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahaya fa'ala al-a'mal zahira ma taqallubil hudur ma'allah fiha, yaitu ketika kita beramal zahir, salat, baca Quran, berzikir, sholawat, istighfar, ya. Hal semacam itu yang amalia yang tampak dengan mata dibarengi, dipaksoi. Ketika hal tersebut hadirkan hati. Jangan jembat partai diangkat di murah mama mana diangkat. Kan beda. Memang penting mantan tapi hatinya. Atau tempat di mana? Ya. Maka maksud hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala intisarinya ketika apapun amal zahir yang kita lakukan, hadirkan hati. Ada seorang ulama itu ketika dia mau dioperasi, ya dia sholat 2 rakaat. Ya. Ketika sholat sudah dilakukan operasi. Sudah cepatnya tidak terasa karena ibadahnya dihadirkan hati. Ketika dioperasi tidak mengalami sakit yang ketika diadakan operasi. Maka masalah hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan yang namanya merasakan kehadiran orang yang datang ke majelis. Kalau kita duduk di majelis zikir dengan hadir hati, ya, jangan sampai kita ini apa namanya berpikir mulut bukan kebatok tapi hati tempat lain. Ya. Fa'in wadawadzita ala hada kasyitaka anwar qulub wa qadas alaika ulum ma'rifah. Kata Imam Haddad, kalau kau mampu ketika kau beramal zahir, ya, tadi sholat hadir hati, baca Quran hadir hati, zikir hadir hati, istighfar ya hadirkan hati. Nah kalau kita biasakan semacam itu, maka akan penuh hati kita ini tentang apa namanya, dengan cahaya dekatnya hati itu dengan pencipta alam semesta, yaitu Allah. Dekat. Ketika ada masalah, tinggal mengadu kepada Allah. Ya Allah punya masalah. Ya. Jadi kalau orang yang hatinya dekat dengan Allah, masalah apapun yang dialaminya tak akan merasa berat, karena dia ada sandaran yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ini pajak juga macam itu. Ada rati ketika ada masalah nangis kalau zikir, tapi mendekati masalah ya sobat. Tidak tahu. Tidak ada. Apalagi ada utang ya Allah, biasa nama
tentang ini udah komando, yuk degir atau degir. Jamaah belum datang duluan nih. Dan degir besok. Kalau nasi utang agak telat era datang nih. La ilaha illallah. Ya, maka hadirkan hati supaya hati kita ini ketika dikir diberikan keterangan dekat dengan Allah. Jadi masalah sebesar apapun yang mengalami dalam kehidupan kita tak akan merasa besar karena kita punya yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak merasa takut. Ya. Kalau kita dekat dengan yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala, ketika timpa masalah sekecil apapun dia akan merasa besar, super, runyam. Ya, karena dia tidak dekat hati dengan Maha Pencipta yang maha besar yaitu Allah. Maka Imam Hadid ngajak gitu, deketi itu Allah yang maha besar. Ya, deketi Allah yang maha pemaaf, yang maha pengampun, yang maha rahmat. Sekecil apapun masalah atau sebesar apapun masalah yang ada dalam hidupmu akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fadat 'alaikal ulumu ma'rifah. Bukan begitu saja, bukan diterangi hati dengan dekat kepada Allah, tetapi akan Allah curahkan kepada hatimu ya pengetahuan tentang bagaimana kau dekat dengan Allah. Pengetahuan tentang masalah kau bisa solusi dalam urusanmu diberikan jalan keluar oleh Allah. Berat, sangat berat. Ya, makanya kalau kita punya masalah datangi orang yang dekat dengan Allah. Contoh, kalau kita nak bangun masjid, bangun musola, bangun rumah, atau pengen acara maulid besar-besaran, pastikan ada izin dari pemerintah. Nah, cari bagaimana kalau bisa ya gawian gitu nih cepet dapat izin. Datangnya siapa lagi gitu? Jadi yang punya daerah situ contohnya wali kota, contoh atau ya siapa? Lurah. Kan kalau kita datang mujuk-mujuk, tahu mujuk-mujuk kan? Mujuk. Tahu ada mujuk-mujuk bahasa Sunda mujuk-mujuk. Mujuk. Datang detik. Kita mujuk-mujuk. Nah, ini musuh dulu kan? Banyak. Jauh banyak. Mujuk-mujuk itu datang dewek. Banyak alasannya kadang-kadang. Sibuk lah, ya capek lah. Tetapi kalau kita dekat sama wong, yang dekat sama wali kota, surat dipajak nyampe. Ya, maka acara yang akan kita lakukan gampang di AC. Ya. Nah begitu juga kita kalau punya masalah, datangi solusi macam mana. Maka dalam Al-Quran Allah katakan fas'alu. Ya, fas'alu. Allah Al-Quran Subhanahu wa taala katakan fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanya. Kalau kita punya masalah tanya ulama yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Ustaz kami main dosa. Ustaz kami ini pening masalah keuangan. Ustaz macam mana hukum ini? Kami nak nganteni. Ya, bagaimana pajak sekiranya ya mendapatkan keberkahan. Maka dengan dekatnya seorang dengan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan solusi bagaimana keluar dari masalah yang dibala. Inilah maksudnya Imamul Hadad. Ya. Fa'idha dzalika yaqbalu qalbaka 'ala Allah Ta'ala bi kulliyah. Ketika hati sudah penuh dengan cahaya dekat dengan Allah dan tercurahkan cara bagaimana dekat dengan Allah setiap masalah yang kita alami, maka Allah akan menerima hatimu dengan seluruhnya. Allah akan menerima masalahmu dengan seluruhnya.
Allah akan memberikan solusi dalam setiap masalahmu seluruhnya. Ya, kalau kita ya dekat dengan Allah, zikir dengan Allah, beramal soleh dengan apa? Kepada Allah, dihadirkan hatinya hadir. Wa yasirul hudura Allah Subhanahu wa taala sejiyada lahu wa khuluqan rasikhan. Jadi ketika dekat dengan Allah tadi, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu secara murni. Ya, tidak dipaksa lagi. Karena apa? Sudah terbiasa. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kokoh, kuat, tak akan terombang-ambing dengan apapun. Ya, dengan masukan suara manusia atau dengan yang lainnya. Karena aku sudah kokoh, tak dipaksa. Kenapa ketika hadir zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak kemana-mana. Nah, ini maksudnya imanul haddad, supaya hadir hati ketika berzikir, apalagi sambil hayati baik rasul, baik rasul, sholat, baca Quran, beristighfar, jarang baca istighfar, jarang bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka masalah hati yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, penyebab sakitnya maksiat hati itu dikatakan ulama, penyebab atau tanda-tanda penyakit hati pertama ragu dengan Allah. Ragu, benar tak Allah nih ketika ucap istighfar ampun Allah Subhanahu wa taala? Ya berarti dia tak yakin dengan orang yang dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Ya, kalau ragu, ya bagaimana setiap amalia yang kita lakukan mendapatkan balasan dari Maha Pencipta, yaitu Allah. Maka jangan ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang menyampaikan hal tersebut orang yang paling dekat dengan Allah, yang namanya bersandingan dengan Allah, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan pernah ragu dengan Allah. Setiap tulisan ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu semuanya perkataan Allah. Setiap Allah yang berkata la tuhribul, takkan pernah Allah ingkari setiap tulisan perkataan yang tertulis dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua, tanda-tanda maksiatnya hati, yaitu rasa aman dengan murka Allah. Sholat tinggal lagi bela besok baca juga sholat. Kalau nafas kau masih nyambung. Contoh itu kan orang yang aman dari murka Allah. Kita kan belum tampak memang orang yang tinggal ke sholat belum tahu siksaannya. Orang yang bermaksiat belum tahu siksaannya. Kapan nak tahu? Tak berpisah jasad ini dengan ruhnya. Baru tak? Berjalan kepada Allah itu. Maka jangan pernah kita merasa aman dengan murka Allah. Yang merasa aman. Ustaz kami pendosa, sholat. Ustaz kami tukang maksiat, sholat. Ustaz kami nenggok minuman keras, sholat. Kami penzina Ustaz, wa'iyadzubillah, sholat. Jangan kau tinggalkan sholat. Ya, Ustaz kami bangun 6:30, sholat. Subuh 6:30, tidak apa-apa, Terkadang orang ini tidak mau sholat subuh, terkadang tidak hafal doaku. Sudah kau dah hafal datang masjid. Ya, ketika imam baca Allahumma hdina fiman hadait, amin ya sudah. Amin. Ketika terakhirnya ini sudah apa? Sambil sholat. Kalau awal kunut kan terakhir kan? Yang terakhirnya? Yang terakhir. Nah, kan diam kan? Kalau ada bila terakhir biasa.
Gerai tapi yang keluar huruf, yang membatalkan sholat. Sudah, tidak hafal juga, galak takut, gelap masjid jalannya, gelap musola jalannya, sholat di rumah tidak apa-apa. Tidak apa dalam kunut baca Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahu akbar. Tidak mesti Allah mahdini iman, tapi selagi doa itu pun dihafal itu jangan Rabbana atina dihafal kejum. Ya jangan gara-gara kita hafal doa kunut tak mau sholat subuh. Ya, jadi setiap yang kita lakukan jangan pernah merasa aman dari siksaan Allah. Luar biasa. Kalau Allah lagi itu luar biasa. Ya. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi pun takut dengan siksaan Allah. Para nabi, kita bukan nabi, kita bukan bangsa. Kita berdosa. Maka dulu di sini lah dosa diampuni Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi meraih ampunan dosa kecuali kita hadir dengan majlis zikir, majlis maulid, majlis apapun. Ya. Dengan semacam ini dapat ampunan dosa dari Allah. Dihamparkan semacam itu, tinggal diambil duduk. Tetapi terkadang banyak manusia yang lalai dari Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Fatasiru takallabul hudur man khalqi inal hajati ilaih wa rabbama lam taqdir alaihi. Terkadang-kadang ya kita memang harus dipaksakan hadirkan hati ketika duduk majlis zikir dan ketika ada hajat kepada Allah. Duduk. Apa hajat kita sama Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan. Sebutkan. Kadang-kadang kan tidak mampu kita untuk yang namanya ya, untuk menghadirkan hati, tetapi harus dipaksa segala sesuatu harus dipaksa. Orang sakit minum obat pasti ada rasa pahit, ada obat manis. Kalau di sini madu. Tapi kan ada juga obat yang pahit, harus dikonsumsi. Kalau tidak dikonsumsi, bagaimana penyakitnya macam itu juga dipaksa ke minum obat. Nah kita apa lagi? Hati kita ini banyak penyakitnya, lah karatan sudah dipaksa untuk hadir hati kita semacam ini supaya karatan yang melingkari hati itu terkikis sedikit karena kita ingat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kesalahan kita ya, maka disitulah kesalahan itu akan menetes air mata. Takut dengan Allah Subhanahu. Yang ketiga, tanda-tanda ya sakitnya nasibnya hati, yaitu ya kunut min rahmatillah. Ya, kunut itu artinya putus asa dari rahmat Allah. Apa yang dosa jangan mendapat lagi itu taubat kamu siapa? Selagi ruhmu masih ada dalam jasad, terbuka seluas luasnya di taubat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebesar apapun dosamu, Allah Maha Pemaaf. Ya, jangan pernah mengatakan kita ini tertutup, jangan bisa pilih taubat kamu siapa? Ya. Maka Allah katakan qul ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah, katakan wahai hamba yang kalian telah melampaui batas kesalahannya kepada diri kalian masing-masing, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita dulu di sini untuk meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah. Kalau tidak ada di sini dikumpulkan jauh-jauh ke belakang, berarti orang tidak ingin kebaikan. Ya, berarti orang cinta sama dia. Ya, insya Allah Allah langgankan cintanya Allah sama dia. Amin. Amin. Ya. Wa an hadhil hala tanshal ghaiba wal istighatha
isyraq wal fana'an ma siwallahu ta'ala ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillahi ta'ala. Sifat-sifat semacam ini, keadaan-keadaan semacam ini, ketika orang hadir hati kepada Allah, ketika diingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul yang gaib yang tidak tampak dengan mata orang lain, iman. Ya. Dan akan yang namanya dia selalu ingat Allah dalam hidupnya. Yang tak akan dia pikirkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cinta itu sebuah rasa ya. Betul lagi kan? Rasa cinta itu sebuah rasa. Ketika anak muda cinta dengan kekasihnya, yang diingat hanya bukan hutangnya, pasti kekasihnya yang diingat. Walaupun duri yang harus dilewati, walaupun jalan yang gelap dia harus lewati, tetapi depan rumah kekasihnya pasti akan dia. Nah itu artinya, ya, sepahit-pahit apapun masalah yang dia alami, tapi tujuannya Allah pasti akan dilewati Allah. Seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli orang nak pakai batu, nak bunuh dirinya, terserah kata Nabi. Tapi tujuanku adalah Allah. Yaitu kasih Nabi Muhammad, yaitu Allah. Walaupun macam itu, macam mana anak-anak muda kau cinta sama kasih? Tidak boleh sama bapak rumah. Kakak bawa rumah, bawa gorengan, batu, gorengan baik. Bawa tuh apel, buah-buahan, rokok, bawa gorengan, rokok dados. Apa tuh? Macam inilah diusir bapak lu. Dados. Kan cari bahasanya itu, cari perkara yang dicintai bapaknya apa, bapak enggak laku. Kan dapat anaknya. Ini bapaknya malah gorengan. Ya, rokoknya sama sudah pengen dados. Mana enggak ada bapaknya. Contoh semacam itu pun ya. Kalau kita ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, berat seberat apapun ada di mana langkah itu akan dilangkah karena yang diraih Allah. Kita seluruhnya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kasih Allah. Jadi ketika orang terus hadir hatinya ketika zikir kepada Allah, maka akan diberikan sesuatu tampaan yang tidak diberikan oleh manusia yang lain. Ya. Seperti pelajaran terakhir yang telah bahas, begitu juga orang-orang yang telah mendapatkan Allah dalam hatinya. Ya. Seluruhnya akan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrahkan seluruhnya. Yang penting masalahnya dalam hidupnya dan dilaporkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa aslu dzalika kullu mawadifati ala amali dhahira wal muhafadzati 'alaiha matakal hudur Allah fiha. Maka tugas-tugas yang apapun yang dari amal-amal yang zahira yang tampak dengan mata, ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jago hal tersebut ya. Dan kalau bisa kita paksakan ketika ibadah kepada Allah, penting hati ini hadir sama Allah, hadir, ini hati hadir. Maka hati dikatakan sanubari, yang lautan tak ada tepinya, dalam sangat luas. Ya, hati manusia. Ya, hati manusia dikatakan oleh ulama itu hati itu tipis bawahnya, keras ujungnya. Tipis bawahnya, keras itu bentuk zahir. Betul loh? Keris lembut bawahnya, keras ujung itu dikatakan ulama. Tetapi artinya hati adalah tempat pandangan Allah. Jadi hati kita seluruh dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia amal baik, amal buruk, soleh, rusak, itu seluruh dipandang oleh Allah. Mudah-mudahan dari sini hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
Ini nih dipandang, bukan baju yang nak branded, branded. Nah harganya ratusan ribu. Ya, kalau berhati kotor buat ya, seperti kotoran dilapis dengan kain yang bagus setelah kotoran. Ya. Maka kalau bisa hati kita diperbaiki dengan dulu yang krimatis untuk memperbaiki hati, dapat ampunan dosa dari Allah. Wahdar an tatrukal amala bi wirdin mahafatin ala tadum alaiha. Pada dalika min hamaqah. Jadi hati-hati kata beliau. Kau mengamalkan sesuatu tetapi kau tinggalkan. Ya. Kau tinggalkan. Ya. Maka kalau orang amal semacam ini tidak diistiqomahkan, maka termasuk orang yang buruk. Hamam itu orang yang tercela, orang yang buruk. Maka minta terus sama Allah Subhanahu wa taala supaya jadi orang yang bisa istiqomah dalam berbuat baik. Ya, istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Hati-hati jangan ditinggal. Kalau juga ada udzur yang berat, maka amalnya digodok. Ya. Wa yanbaghi an ta'mala fi kulli waqtin bihasabi nasyati wal farah. Nabi kalimat hadat, jangan kita beramal suatu amal kalau lagi semangat amal ditambah. Jangan hadir manis lagi kosong, waktunya lagi kosong. Ya, tetapi bal yang bagi tusama syai'an tazidu ali dan nasyati wala tanqusu minhu minal kasal. Jadi kalau besok itu beramal, ya berikan kesan sama amal, berikan kesan. Ditambah kalau lagi semangat, tidak berkurang. Kalau lagi males, ya ditambah. Contoh, kita selawat sehari 1000 contoh, selawat sama Nabi sehari 1000 kali. Contoh, kalau lagi semangat tambah, baca 3000, 4000, 5000. Lagi semangat selawatan sama Nabi. Apapun selawatnya, selawat badar, selawat apa lagi, tibil dulu, apa lagi, contoh selawat apapun. Kalau lagi semangat nambah 1000, 2000, 3000. Tetapi kalau malas, jangan turun dari yang pertama. Jangan turun dari awal 1000. Lagi malas 100 beda. Artinya semacam itu. Kalau lagi semangat ditambah, lagi malas jangan berkurang. Dari awal yang pertama kita kali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita harusnya ada wiridan masing-masing. Apakah itu ketika malam hari la ilaha illallah, apakah di siang hari subhanallah, takaran sendiri-sendiri mau 100, 200, ya. Maka itulah yang bisa dikatakan sebagai ulama wiridan itu wiqayah, sebagai pelindung, perisai. Ya. Tidak ada itu ketika setiap hari ada zikiran amalia jadi kosong amal dan sekiranya ketika kita sehari sama dunia cuma malam minggu ada zikir, di hari lain kita cari habis sholat itu baca sholat subuh bacanya la ilaha illallah 100 kali, habis zuhur subhanallah 100 kali contoh, habis asar istighfar 100 kan contoh, habis maghrib Al-Quran 2 lembar contoh. Ya, nah macam itu kan ada itu wiridan masing-masing. Ketika semangat ditaikkan, ketika lagi malas jangan berkurang dari yang pertama. Itu yang dikatakan oleh Imamul Haddad. Jangan kita ketika kita ini semangat bertambah, ketika malas berkurang. Ya. Wa'lam anna musari'atu ilal khairat wal muhafadata 'alal ibadah wal mudawamata 'ala ta'at
da'bul anbiya wal awliya bi bidayatihim wa nihayatihim. Ketahuilah kata Imam Haddad, ya, mempercepat perbuatan yang baik dan menjaga ibadah yang ditentukan oleh Allah, atau menambah dengan perkara yang sunnah, dan terus mudawamah istiqamah taat kepada Allah, itu adalah perkara perbuatan para anbiya, para aulia dari awal sampai akhir. Ya. Jadi mereka ini terus mempercepat perbuatan baik, karena perbuatan baik ini harus dipercepat. Kalau tunda-tunda masuk pesantren, itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salim. Perbuatan baik segerakan, jangan tunda-tunda. Contoh, nak sedekah 100.000 langsung, jangan kalau biasa berubah minimalnya 100.000. 20 80-nya buat nyala. Tapi kan kalau tidak disegerakan, jadi amal itu akan berubah. Jadi dari awal para anbiya, para aulia, mereka itu terus mempercepat amal ibadah mereka kepada Allah, dan mereka istiqamah dalam taat kepada Allah, dan mereka menjaga ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal mereka diangkat di Nabi sampai nihayat akhir mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum a'rafu khalqa billah. Karena para anbiya, para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kenal makhluk Allah Subhanahu wa taala dari Maha Pencipta Allah. Taunya mereka sifat-sifat para manusia, karena mereka tahu dari Allah Subhanahu wa taala sifat masing-masing semacam ini, karena mereka tahu dari Allah. Fala jarama kanu a'baduhum wa ata'uhum wa khsyahum lahu azza wa jalla. Dan tidaklah mereka yang paling ada dalam hati mereka tersebut, yang paling banyak di antara mereka ibadahnya, taatnya, takutnya hanya kepada satu zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah. Yang mereka takuti hanya Allah, yang mereka tuntuti hanya Allah, yang mereka sujudi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbeda manusia berbeda. Maka masalah hati yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu harus dipaksa. Ibadah dipaksa, berzikir dipaksa. Contoh, kalau tidak dipaksa mungkin kita tidak bakal duduk di sini. Karena sesuatu harus dipaksa. Baca Quran harus dipaksa. Kalau dipaksa tidak bakal baca Quran. Betul lagi? Betul. Banyak gawe. Maka plat nomor kita BG kan namanya B. Banyak angga. Maka plat kendaraan itu BG. Banyak angga. Banyak gawe. Tahu boleh gawe mana? Teman-teman ada gawe. Baik majlis ada gawe. Pokoknya banyak enggak? Banyak gawe. Itu loh Bang. Maka yang paling takut kepada Allah para anbiya, para aulia, yang mereka tunduki hanya Allah, yang mereka takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami itu sulit karena hati kita terlalu condong banyak kepada dunia. Karena tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'in iqbalu 'abdi ala rabbi wa ibadatihi lahu ala qadri mahabbatihi lahu. Karena setiap manusia, setiap hamba yang dia datang kepada Allah, yang diterima oleh Allah, atas ibadahnya kepada Allah, tergantung cara cintanya dia kepada Allah. Kalau orang cinta
Ya, itu pasti mau bertemu terus dengan orang yang cinta. Betul lah kira-kira? Apalagi belaga. Nah, alasan pula kakak ajak tidur lagi mana wajahnya. Pasti simpan foto isi di handphone. Cetak fotonya, dibingkai di kamar. Sampai tidur ingat fotonya. Insyaallah di calon istriku. Karena yang paling cintainya. Roni lagi. Roni. Kadang-kadang ditaruh di bawah bantal, tepuk mulu. Bantal guling, ditaruh foto cewek, foto pacar. Seakan-akan berbaluan. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu orang yang cintainya. Ya kalau manusia ya takaran dia suka sama orang, takaran cinta. Kalau perempuan nih ya tidak dibalas BWA. Betul lagi kira? Aku lama enggak? Kau lama enggak dibalas? Ada gawe. Tapi dibaca weh. Dibaca. Itu kan jangan-jangan kakaknya ada yang kedua. Nah maka letak cintanya seseorang sama yang lain itu kan bagaimana takaran cintanya kepada orang yang cinta pasti pengen ketemu terus. Tapi itulah kalau nggak ketemu terus itulah manusia sama manusia. Itulah proses ikan biasa kan? Biasa lah. Serba salah. Jadi rumah terus kena marah. Tak megah. Di rumah terus kan gawe. Aku di ngamal yang lain kita masih lama tuh ada. Ya. Rindu sama kamu. Ya rindu boleh. Belakang nak berasap. Itu kan berbeda takaran cinta manusia sama. Tetapi kalau cinta manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dia laporkan terus, ya Allah solid. Engkau yang maha kuat, ya Allah banyak dosa, Engkau yang maha pengampun. Maka dia akan selalu banyak ibadah kepada Allah. Hati yang terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini terus paksakan. Ketika kita ibadah hati kepada Allah, maka akan tertanam dalam hati kita cinta kepada Allah. Setiap segala sesuatu masalah diambil wudu, salat dan berdoa kepada Allah. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Haddad. Dan juga katanya wal mahabbatu tabi'atun lil ma'rufah. Cinta itu akan mengikuti sama orang yang dicintainya. Melo. Kali ini ke Benten yuk. Melo. Karena yang cinta walaupun buntu tadi. Melo. Karena kan melo sama orang yang cinta. Ya. Betul lagi kan? Macam itu juga kita melo sama Nabi Muhammad. Cintai Allah. Begitu juga kita melok dengan Allah Subhanahu wa taala. Melok iya aku kehendak Allah Subhanahu. Salat. Zikir. Baca Quran. Karena yang mencintai melok sama cinta. Tapi itulah harus membutuhkan pengorbanan. Al-mahabbatu yahtaju ila tadhiyah. Cinta itu membutuhkan pengorbanan. Yang nomor kosong cinta tapi hatinya berbalik. Ya, melok. Jadi orang cinta itu melok sama orang cinta. Dan kira-kira kita macam itu tidak gitu. Kalau kita cinta sama Allah, melok sama Allah. Kalau cinta sama Nabi, melok sama Nabi. Kalau cinta sama HP, melok sama HP. Kalau cinta sama guru, melok kata guru. Semacam itu kurang lebih. Karena salah dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau letakkan di sini di hati kalau letakkan. Jadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu hati ya perbuatan hati kecuali yang maha tahu itu Allah. Hati kita di sini masing-masing. Ya, takallubnya, berbolak-baliknya, berbicaranya, diamnya, ya
masing-masing, tapi seluruh itu yang tahu hanya Allah. Kayak yang di bawah ini tahu Allah, mana loh? Ya, nyamuk kalau di bawah, ya, nyamuk kalau tapi ya, tapi kan orang itu kalau cinta, ya. Kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Nabi Muhammad SAW menutupi lubang yang ada kalajengking tetap ditahan sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cinta itu menahan, ya, menahan keberatan, menahan sesuatu kepahitan dari orang yang dicinta luar biasa. Itulah cinta. Tetapi cinta itu buta nggak kira? Buta nggak kira cinta? Buta. Cinta itu buta ya. Menggelapkan hati atau bu? Ini mata. Hati dan mata. Hati. Ya. Tapi itulah jangan salah duduki hati sama hati. Jangan salah duduk. Duduki hati yang pas buat takaran cintamu kepada dirinya. Ya, jangan salah duduk. Jangan cinta kelapo. Kita cinta kelapo. Kita cinta tidak apa-apa. Ya, kita cinta kelapo. Kita cinta tidak apa. Dan banyak PD apa namanya? Baperan terus kan? Baperasa? Bagian mundur. Ya. Fakulah makan abdu ala billah kan asyadu hubban maksud ibadah. Ini kata Ibnu Hajar. Kalau orang cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Allah, maka dia akan memperbanyak ibadah. Kita alhamdulillah walaupun tidak banyak ibadah, yang penting soal 5 waktu tak perhatiin. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa setelah 5 waktu kita lakukan, diselingi perbanyak sholat sunnah. Akui kekurangan kita sama Allah. Akui banyak dosa kepada Allah. Akui banyak masalah dan kehidupan kita kepada Allah. Jadi kalau kita cinta dengan Allah, banyak ibadah, kurangi maksiat. Kalau cinta dengan Allah, ya, fa inna mana sejam? Sejam. Tak terang? Sampai semutan dulu. Ya. Fa inna syurruka wa jamuka lid dunya wa tibauka lil hawa. Anta khadal awrad wal mulazamatu wal mulazamatu ibadah. Fastahid an tajala rabbuka sa'atan aw nahar wa sa'atan akhir. Kata yang ada sibuknya dirimu dan kau dikumpulkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala wa tabu'u lil hawa dan mengikutimu, yaitu kau ikut kepada hawa nafsu. Jadikan hal tersebut, ya, ada sesuatu yang melindungi dirimu dari hawa nafsu, itu yaitu berupa aurat, zikir, istighfar, sholawat, itu namanya aurat mulazamah, dan terus istiqomah dalam ibadah. Maka pastahid sungguh-sungguhlah antaj'ala li rabbika, kau jadikan ya kepada Tuhanmu Allah saatan, ada satu waktu yang kau khususkan untuk kau dengan Allah. Ya. Ada satu waktu yang kau khususkan, terserah waktunya apapun, itu khusus untuk Allah. Ya. Kayak orang, ya, kalau yang namanya cinta dengan seseorang, dia pasti ada satu waktu untuk kekasihnya. Ya, apakah itu di malam hari, apakah itu di siang hari, ya, untuk kekasihnya. Jangan deh, aku dari pagi jam 8 sampai jam 5 gawe, itu malam hari deh. Malam hari deh. Itu kan waktu khusus untuk kekasih. Ya, buka dari jam 8 sampai jam 10. Jangan malam-malam, besok hari sekolah, pesta hari gawe. Lagi malam dulu, malam selalu dan kamar nih. Contoh saja. Contoh, apa yang ketawa-tawa yang bujang nih? Pani dulu. Jadi kan ada satu waktu untuk kekasih. Nah, kita juga kalau ada waktu khusus untuk Allah di awal di pagi hari itu dan di malam hari. Cari waktunya, terserah kita yang tahu waktu masing-masing.
pagi hari contoh subuh, ada waktu untuk Allah. Dan di malam hari, contohnya apa waktu untuk Allah Subhanahu? Apakah jam 12 untuk Allah atau apapun ketika sebelum bunyi suara ayam yang berkokok. Ya, cari yang tahu, kita sendiri yang tahu waktu itu masing-masing. Tashtaqilu fihi ma bitasbih. Nah, waktu pagi hari dan di malam hari, jadi waktu dua ini kau sibukkan dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan istighfar. Astagfirullah. Wa ghairu dzalika, apapun dan semacam itu terserah. Mau Al-Quran, mau tasbih, mau istighfar, mau la ilaha illallah, atau salawat sama Nabi Muhammad SAW, apapun terserah. Min anwa'it ta'at, dari bermacam-macam amaliyah taat, apapun terserah. Dari awal subuh, kita bangun contoh. Subuh jam 5, contoh kita bangun jam 5, tak apa-apa. Bangun jam 5, ke WC, ambil dulu. Sholat. Paling mas sholat habis waktu berapa menit? 10 menit mungkin. Sisanya banyak itu waktu paling banyak itu waktunya. Contoh 10 menit. Jadi jam 5 lewat subuh. Tak kata kan contohnya, tak kata sholat ba'diyah subuh dah kan? Tak kata mana ada sholat ba'diyah subuh dah. Nah, cari di waktu itu untuk Allah sampai terfikirnya atau cari waktu kau bisa cari. Sudah selesai. Cari di malam hari sekiranya kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka di sini ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan apa? Bapak Ruwiyah Allah Ta'ala. Ini hadis langsung dari Allah. Ini hadis langsung dari Allah. Allah katakan, Ibnu Adam, ij'ali sa'atan min awlin naharika wa sa'atan min akhirih akfuka ma baina dzalik. Kata Nabi Muhammad langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wahai anak ibu Adam, jadikan satu waktu untuk kepada Allah di pagi hari dan jadikan satu waktu untuk di malam hari. Maka akan kuberikan kecukupan pada dirimu di waktu tersebut. Diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mencukupi cukup di depan kita ini. Cukup. Tapi kalau manusia yang memberikan kecukupan belum tentu cukup. Karena kebutuhan manusia semakin banyak. Ini kita sehari ya cukup juga lagi gini. Sejuta sehari cukup. Tidak. Jingok mantu ini nak pengen. Jingok mantu nak pengen. Mantu tak cukup. Tapi kalau Allah yang berikan kecukupan, insya Allah cukup. Sedikit lagi. Ya. Walau ana sahibal adl, idza aradat Allah azza wa jalla min akhir al-yawm, fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun, yaqulu ta'ala lil malak amha ma baina dzalik wa dzalika min fadli ta'ala alaina wa lan nasi walakin aktsarun nas la yashurun. Allah Subhanahu wa taala kata, nanti setiap kita ini ya ada buku catatan masing-masing. Nanti buku catatan tersebut diajukan kepada Allah. Ya, ada baik, ada buruk, ada pahala, ada dosa. Dari awal hari kita pagi hari sampai ke akhir kita. Nah, kalau di awal tidak ada baik, di akhir di awal dengan yang baik, ditutup dengan yang baik, maka Allah katakan kepada malaikat pada hari itu, wahai malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, hapus dosa-dosa di antara waktu tersebut. Dihapus oleh Allah, dibuka dengan baik, ditutup dengan baik. Jadi satu waktu untuk Allah baik, dan di pagi hari, di malam hari pun ada kebaikan. Maka di antara waktu ini kalau ada keburukan, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu keutamaan yang Allah berikan kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak banyak bersyukur. Ya, di sini intisari
dari pelajaran atau ringkasan pelajaran pada malam hari ini. Pertama, ya, ketika kita berzikir kepada Allah, hadirkan hati. Ya, paksakan ketika kita itu hadir paksa. Yang keempat, bahasanya. Yang kedua, ketika kita ada yang namanya amalia, berikan, ya, jangan kita ketika kita semangat ditambah, jangan berkurang. Kalau Allah lagi mah, ada yang kedua. Yang ketiga, bisa kita ikutkan setiap hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, jadikan pembuka hari dengan kebaikan dan ditutup hari dengan kebaikan. Maka di antara kedua waktu ini atau ketika ada dosa di awal dan akhir, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.